Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Sandi Kurniawan Pratama, NIM 19046120 dari jurusan Pendidikan Sejarah. Pertama-tama, marilah kita haturkan eh, rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau memberikan kita kesempatan untuk berjumpa pada kali ini. Dan tak lupa pula salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita kepada pembahasan. Video ini dibuat untuk sebagai tugas akhir mata kuliah Geografi Regional. Baiklah, langsung saja kita kepada soalan pertama. Di sini dapat kita lihat bahwa perintah soalan pertama yakni sebutkan dan tunjukkan di peta 5 nama benua yang ada di bumi dan nama samudera yang mengelilingi masing-masing benua tersebut. Baiklah, saya akan mencoba untuk menjawabnya. Untuk jumlah benua di dunia ini ada 3 pendapat. Ada yang menyebutkan bahwa ada 5 benua di dunia ini, ada yang menyebutkan 6, dan ada yang menyebutkan 7. Kalau yang menyebutkan 5, mereka hanya memasukkan benua-benua yang dihuni oleh populasi manusia, seperti Australia, Asia, Eropa, Amerika. Kemudian untuk yang berpandangan bahwa ada 6 benua, mereka memasukkan benua Antartika di wilayah Kutub Selatan sebagai bagian dari salah satu benua di dunia. Kemudian ada yang menyatakan bahwa benua di dunia ini ada 7. Kalau mereka itu memasukkan benua Antartika, kemudian membagi benua Amerika menjadi 2, yakni Amerika Utara dan Amerika Selatan. Baiklah, saya akan mencoba untuk menampilkan slide saya. Ini merupakan slide saya ini. Benua-benua yang ada di dunia. Seperti yang saya katakan tadi bahwa jumlah benua di dunia ini ada 6, yakni Asia, Eropa, Afrika, Amerika, ada yang memisahkan antara utara dan selatan, Australia, dan Antartika. Namun untuk benua Antartika, ada yang menganggapnya bukan merupakan sebagai sebuah benua karena tidak adanya populasi manusia yang hidup di sana, serta minimnya flora dan fauna yang mampu hidup di sana. Dan di wilayah Antartika itu hanya yang mampu hidup setahu saya yakni beruang kutub, penguin, dan sejenis tundra atau semacam lumut. Kemudian baiklah langsung saja kita kepada masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang benua Asia. Benua Asia ini membentang dari
wilayah Jazirah Arab sampai ke negeri matahari terbit, yakni Jepang. Benua ini di sebelah timur untuk lautan yang mengelilinginya. Di wilayah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, kemudian Samudra Hindia dan Australia di sebelah selatan, kemudian Samudra Arktik dan Laut Bering di wilayah utara, yakni di utara semenanjung Korea, kemudian Laut Arab dan Laut Merah, yakni perbatasan antara Jazirah Arab dan benua Afrika. Kemudian untuk perbatasan darat sendiri, kalau benua Asia ini dibatasi dengan benua Eropa, yakni pembatasnya adalah pegunungan Ural dan Laut Kaspia. Dan untuk wilayah sebelah utara, sebagian Asia masuk ke dalam kedaulatan Federasi Rusia. Begitu juga dengan Turki yang mana sebagian wilayahnya masuk ke dalam benua Asia dan sebagian lagi masuk ke dalam benua Eropa. Kemudian benua berikutnya adalah benua Eropa. Benua Eropa ini kita kenal juga sebagai benua biru, dikarenakan orang-orang yang tinggal di sana pada umumnya bermata biru, terutama keturunan Portugis dan Spanyol. Dapat kita lihat laut-laut yang mengelilingi benua Eropa, yakni Laut Barents dan Laut Norwegia di utara. Wilayah ini berbatasan dengan Federasi Rusia di utara. Kemudian Laut Tengah dan Laut Hitam di bagian selatan. Ini dia Laut Tengah yang menjadi pemisah antara Afrika dengan Eropa. Kemudian ini dia Laut Hitam yang menjadi yang dihubungkan dengan Laut Tengah melalui Istanbul. Kemudian Samudra Atlantik di bagian barat. Ini lepas pantai barat Afrika yang menghadap ke Amerika, itu adalah Samudra Atlantik. Kemudian untuk batas darat di wilayah timur, untuk perbatasan darat di wilayah timur berbatasan dengan Asia, yakni dibatasi oleh pegunungan Ural dan Laut Kaspia. Kemudian di bagian selatan, tepatnya wilayah Eropa ini berbatasan dengan wilayah Jazirah Arab seperti wilayah Irak, Suriah, dan Iran. Negara yang tepatnya berbatasan antara negara Eropa dan Jazirah Arab ini adalah negara Turki. Turki berbatasan langsung dengan ketiga negara ini, yakni negara Irak, Suriah, dan Iran. Kemudian selanjutnya adalah benua Afrika, dikenal juga sebagai benua hitam. Mungkin karena orangnya banyak yang hitam mungkin. Jadi lautan atau samudera yang mengelilingi benua Afrika ini adalah Laut Mediterania di utara, kemudian Samudra Hindia dan Laut Merah di sebelah timur. Samudra Hindia ini membentang dari pantai timur Afrika sampai Kepulauan Indonesia di timur. Kemudian untuk Laut Merah menjadi pemisah benua Afrika dengan benua Asia. Kemudian, namun perlu kita ketahui juga adalah walaupun benua Afrika ini menjadi benua sendiri, namun datarannya masih tersambung dengan benua Asia dan hanya dipisahkan oleh terusan Suez yang ada di wilayah Mesir. Dan kemudian untuk lautan atau samudera yang membatasi yang lain, yakni Samudra Atlantik di sebelah utara dan selatan. Tepatnya itu di wilayah barat laut. Untuk Samudra Atlantik membentang sampai ke selatan benua Afrika. Kemudian untuk perbatasan darat benua Afrika ini hanya ada satu, yakni di sebelah timur, tepatnya timur laut, yaitu berbatasan dengan wilayah Jazirah Arab, tepatnya perbatasan antara Mesir dan Israel. Kemudian benua selanjutnya adalah benua Amerika, atau dikenal sebagai benua baru karena banyaknya para migran yang bermigrasi dari wilayah Eropa pada abad ke-16 dan 17 ke sana. Dan lautan atau samudera yang mengelilingi benua Amerika adalah
Samudra Atlantik dan Laut Karibia di sebelah timur. Tepatnya itu lepas pantai Florida. Kemudian Samudra Pasifik dan Laut Bering itu berada di pantai barat Amerika yang juga bersinggungan dengan wilayah Oseania atau Kepulauan Pasifik. Kemudian untuk Laut Bering ini adalah Laut Bering ini adalah menjadi pemisah antara wilayah Federasi Rusia atau negara Rusia sekarang dengan negara Amerika. Kemudian Laut Es di utara. Laut Es ini di sekitaran Greenland. Kemudian Laut Kutub Selatan di sebelah selatan. Tepatnya itu ke selatannya Selat Magellan. Dan untuk batas darat benua ini tidak ada dengan benua lain karena benua ini tidak tersambung dengan benua lain kecuali pada zaman es pada waktu itu. Pada waktu itu Selat Bering masih terhubung dengan benua Asia ketika zaman es dulu. Kemudian benua Australia. Australia ini adalah satu-satunya negara benua di dunia ini. Benua ini hanya diisi oleh satu negara atau dikuasai oleh satu negara, yakni negara Australia yang menjadi persemakmuran Inggris. Kemudian lautan atau samudera yang mengelilingi benua Australia adalah Laut Timor dan Laut Arafuru. Ini tepatnya di wilayah di utaranya benua Australia. Kemudian Laut Tasman. Laut Tasman ini adalah pemisah antara benua Australia dan wilayah Selandia Baru. Kemudian Samudra Pasifik di wilayah timur, serta Laut Koral atau Great Barrier Reef Coral. Kemudian Samudra Hindia di sebelah selatan dan barat. Dan untuk batas darat sendiri, wilayah ini tidak memiliki batas darat dengan benua lain, sama seperti benua Amerika ceritanya. Dan benua ini dahulunya termasuk ke dalam paparan Sahul yang tergabung ke dalam yang bergabung dahulunya dengan Pulau Papua dan Selandia Baru. Ini tiga pulau besar ini merupakan benua Australia, Pulau Irian dan Selandia Baru ini merupakan satu daratan dahulunya ketika zaman es dahulu. Kemudian berikutnya benua Antartika, seperti yang kita bicarakan di awal tadi, bahwa benua Antartika ini tidak dihuni oleh manusia, hanya beberapa negara yang melakukan riset dan penelitian di sana, seperti Inggris, Argentina, dan berbagai negara lainnya. Dan flora dan fauna yang hidup di sana hanya seperti penguin, beruang kutub, amoeba, serta berbagai jenis tundra. Mungkin untuk soalan nomor 1 hanya itu yang bisa saya jawab. Kemudian kita masuk ke dalam soalan nomor 2. Soalan nomor 2, bentar saya share screen dulu. Ini dia bunyi soalnya. Masing-masing saudara dapat tugas peta. Jelaskan dan tunjukkan di peta batas masing-masing negara, ibu kota negara tersebut sesuai tugas saudara tersebut. Dan tunjukkan batas-batas peta, gunakan peta sesuai tugas saudara masing-masing. Baiklah, saya akan mencoba menjawab soalan nomor 2 ini. Untuk peta yang saya buat kemarin, saya hanya membuat wilayah Asia Tenggara secara umum. Saya dalam membuat peta kemarin tidak membuat secara detail tentang garis batas antar negara di dalam wilayah Asia Tenggara tersebut. Berikut akan saya tampilkan kembali slide saya.
Ini dia negara-negara ASEAN atau negara Asia Tenggara. Jadi di wilayah Asia Tenggara ini ada 11 negara, mulai dari Indonesia dan Timur Leste di selatan, kemudian agak ke utaranya ada Malaysia. Malaysia ini terbagi menjadi dua, yaitu wilayah Malaysia di Kepulauan Borneo, tepatnya wilayah Sarawak dan Sabah, kemudian Malaysia Barat yang terhubung dengan Asia Tenggara daratan. Dan di utara Malaysia ini ada lagi negara Filipina. Untuk wilayah Asia Tenggara daratan terdapat negara-negara seperti Thailand, Kamboja, Vietnam, Hanoi, dan Laos. Indonesia sendiri beribu kota tepatnya di Jakarta. Malaysia beribu kota di Kuala Lumpur, Filipina beribu kota di Manila, Kamboja beribu kota di Phnom Penh, Thailand beribu kota di Bangkok, Vietnam beribu kota di Ho Chi Minh yang dahulu ibu kotanya Hanoi dan pindah ke Ho Chi Minh ini. Kemudian ada Laos dan Burma. Jadi ada 11 negara yang masuk ke dalam wilayah Asia Tenggara. Dan kalau untuk negara-negara yang memiliki perbatasan dengan darat dengan Indonesia, yakni Malaysia, tepatnya di Pulau Borneo, Indonesia memiliki perbatasan darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, tepatnya dari wilayah Tanjung Datu sampai ke wilayah Pulau Sebatik di wilayah timur. Dan untuk perbatasan darat lainnya, Indonesia juga punya perbatasan darat dengan Timur Leste. Kemudian Indonesia juga punya perbatasan darat dengan wilayah Papua Nugini, tepatnya wilayah sekitaran Merauke itu berbatasan langsung dengan wilayah Papua Nugini. Kemudian batas Indonesia dan Papua Nugini itu dibatasi oleh garis meridian line atau garis yang hampir tegak lurus, walaupun agak ke selatannya agak cukam sedikit ke wilayah Indonesia. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab untuk soalan nomor 2. Kita masuk ke soal berikutnya, yakni soal nomor 3. Yakni sebutkan dan tunjukkan di peta nama sungai, danau, nama gurun, nama pegunungan, dan nama gunung sesuai dengan tugas saudara tersebut. Baiklah. Kalau untuk soalan nomor 3 ini, ceritanya hampir sama dengan soal nomor 2 tadi. Tugas peta yang saya bikin tidak merangkum secara detail tentang danau atau gunung. Berikut akan saya tampilkan saja di slide saya yang gambarnya saya ambil dari internet tentang wilayah laut, danau, dan gunung tersebut. Di sini dapat kita lihat wilayah Bukit Barisan yang membentang dari ujung utara Pulau Sumatera sampai ke ujung selatan Pulau Sumatera. Ini merupakan deretan bukit barisan yang terbentuk akibat aktivitas konvergensi lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Konvergensi lempeng ini menimbulkan kemunculan pegunungan bukit barisan. Kemudian ada juga gerakan sesar lempeng di wilayah Pulau Sumatera ini yang menyebabkan terjadinya patahan semangko. Kemudian untuk sungai-sungai besar di Pulau Sumatera ini terdapat beberapa sungai seperti Sungai Musi, Sungai Batanghari, Sungai Batang Tebo. Sependek pengetahuan saya, kalau Sungai Batanghari itu berhulu di danau atas
di Danau Atas Alan Panjang dan bermuara di Muara Tembesi, Jambi. Tepatnya itu di wilayah pantai timur Sumatera. Jadi pada umumnya sungai-sungai di wilayah Sumatera ini hulunya itu di pegunungan Bukit Barisan. Kalau di wilayah selatan Provinsi Sumatera Barat, setahu saya sungai-sungainya itu hilirnya itu arahnya itu ke wilayah Jambi. Sementara Sumatera Barat bagian utara seperti 50 Kota, Bukit Tinggi dan sebagainya, hilir sungainya itu pergi ke Batang Kampar dan bermuara di wilayah Riau, tepatnya juga di pantai timur Sumatera. Dan kemudian untuk di wilayah Sumatera ada beberapa gunung yang terkenal, yakni seperti Gunung Kerinci yang merupakan gunung aktif tertinggi di Indonesia dengan ketinggian kalau tidak salah 4.400 mdpl. Kemudian ada juga Gunung Merapi, Gunung Singgalang yang dapat kita lihat jelas dari jam gadang Bukit Tinggi. Kemudian di wilayah Sumatera Utara juga terdapat Gunung Sinabung dan masih banyak lagi gunung-gunung di wilayah Sumatera, terutama di wilayah agak ke barat Pulau Sumatera ini sepanjang pegunungan Bukit Barisan. Mungkin hanya itu jawaban dari saya untuk soal nomor 3. Langsung saja kita ke soal berikutnya, yakni soal tersebut berbicara tentang memerintahkan tentang nomor 3 sudah tadi. Oh, nomor 4. Bunyi soalnya yakni jelaskan dengan menampilkan gambar pada tugas saudara masing-masing tentang kegiatan ekonomi, pertanian, perindustrian, pertambangan, perdagangan, dan perhubungan. Kemudian kegiatan budaya, poin B, dan poin C adalah kegiatan pariwisata. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita tadi. Kita sampai kepada soalan nomor 4. Baiklah, saya akan mencoba untuk menjawabnya. Saya akan kembali lagi untuk menampilkan slide saya. Ini merupakan peta kegiatan ekonomi secara umum di Indonesia. Dapat kita lihat di sini, wilayah pantai timur Sumatera banyak menghasilkan tambang minyak atau fossil oil. Kemudian di Pulau Bangka ini juga ada pertambangan timah dan nikel. Di Kepulauan Bintan ada pertambangan bauksit, dapat kita lihat dengan lambang A1. Kemudian kalau kita lihat di sini dari legenda petanya, untuk di wilayah Sumatera masih banyak wilayah persawahan. Dapat kita lihat ini di wilayah di Sumatera Barat ini banyak sekali persawahan. Dan untuk wilayah yang kuning agak terang ini merupakan grassland atau tanah kosong dan hutan. Ini di wilayah kuning dapat kita lihat di Pulau Sumatera. Dan untuk di Pulau Jawa sendiri dapat kita lihat ini ada, kalau kita lihat di legendanya ini sawah masih didominasi di Pulau Jawa. Dan kalau yang warna hijau ini merupakan wilayah budidaya tembakau, sawit, teh, dan berbagai perusahaan perkebunan. Kalau yang ada warna-warna hijau itu merupakan wilayah perkebunan. Kalau untuk di Provinsi Sumatera Barat sendiri, banyak perkebunan sawit di provinsinya, seperti di wilayah Solok Selatan,
Biasanya kalau untuk di Provinsi Sumatera Barat ini yang berbatasan dengan provinsi lain itu biasanya ada perkebunan sawit seperti di wilayah Solok Selatan, Darmas Raya untuk wilayah bagian selatan yang berbatasan dengan Jambi, kemudian untuk di wilayah utara itu yang berbatasan dengan wilayah Sumatera Utara itu juga banyak juga perkebunan sawit seperti daerah Pasaman sana. Itu mungkin peta kegiatan ekonomi secara umum di Indonesia dan Pulau Sumatera pada khususnya. Oh iya, dan satu lagi untuk di Pulau Kalimantan ini juga banyak banyak juga wilayah persawahan. Namun di Kalimantan ini persawahan hanya didominasi di daerah pesisir. Dapat kita lihat di sini di sekitaran wilayah Banjarmasin dan kemudian eh, hutan berdasarkan peta yang kita lihat ini masih cukup dominan di eh, wilayah Kalimantan. Kemudian untuk pertambangan nikel juga ada di dekat kepulauan Buton, dan di Buton juga ada pertambangan aspal, dan di wilayah Papua sama kita ketahui juga ada pertambangan emas oleh PT Freeport Indonesia. Mungkin hanya segitu dari saya untuk menjawab peta kegiatan ekonomi. Yang berikutnya adalah peta kegiatan budaya. Jujur, saya tidak menemukan maksud dari peta kegiatan budaya. Jadi saya akan mencoba menjawab peta kegiatan budaya ini dengan peta persebaran etnis Minangkabau di Pulau Sumatera. Sama kita ketahui bahwa wilayah inti Minangkabau itu sebenarnya daerah 3 luhak, yaitu Luhak Agam, Tanah Datar, dan 50 kota. Dan untuk Minangkabau dalam pengertian wilayah secara adatnya itu lebih besar dari wilayah administratif Provinsi Sumatera Barat. Di sini dapat kita lihat Minangkabau itu melebihi batas administratif Provinsi Sumatera Barat. Di wilayah utara berbatasan dengan wilayah Tapanuli hingga ke Tenggara Aceh sana. Kemudian di wilayah timur dapat kita lihat di peta ini wilayah adat Minangkabau itu sampai ke wilayah Pisauanyi atau Pekanbaru sekarang. Dan juga wilayah adat Minangkabau itu sendiri juga sampai juga ke utara Provinsi Bengkulu dan barat dari Provinsi Jambi. Dan untuk wilayah adat Minangkabau sendiri ini juga ada di wilayah Negeri Sembilan Malaysia. Mungkin untuk peta kegiatan budaya hanya itu yang bisa saya jawab. Berikutnya adalah peta pariwisata. Ini saya mengambil peta pariwisata di Sumatera Barat. Di sini kalau untuk Provinsi Sumatera Barat yang pada umumnya masyarakatnya bermata pencaharian petani, cukup banyak sekali objek-objek wisata. Dapat kita lihat di sini ada Bukit Tinggi dengan ikon utamanya Jam Gadang. Kemudian ada juga wisata di danau-danau di Sumatera Barat seperti Danau Maninjau, Danau Singkara, Danau Atih, Danau Kawah. Bahkan juga ada wisata pesisir seperti di Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Pesisir Selatan. Dan sebenarnya untuk wisata di Provinsi Sumatera Barat ini amatlah banyak, namun di peta ini hanya ditampilkan secara wilayah apa maksudnya peta pariwisata secara umum saja. Ini kalau untuk para wisata di Sumatera Barat ini sangat banyak. Mungkin hanya sekian dari saya untuk menjawab sekian jawaban dari saya untuk menjawab soalan nomor 4. Kemudian kita berikutnya masuk kepada soalan nomor 5 yang bunyi soalnya sebagai berikut. Sebutkan dan tunjukkan di peta nama teluk, nama selat, nama semenanjung, tanjung sesuai dengan tugas saudara masing-masing. Oke, saya akan coba menjawabnya.
Bentar dulu ya. Ah, sebagaimana perintah soal nomor 5 tadi untuk menunjukkan selat dan tanjung, saya di sini akan menunjukkan wilayah Selat Malaka yang menjadi pemisah antara kedaulatan Republik Indonesia dengan wilayah Malaysia. Ini dapat kita lihat garis batas kekuasaan kedua negara yang membagi dua Selat Malaka. Dan di Selat Malaka ini yang masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia adalah Pulau Bintan, Pulau Batam, dan berbagai kepulauan kecil lainnya di Selat Malaka ini masuk ke dalam wilayah administratif Provinsi Kepulauan Riau. Dan di sini dapat kita lihat juga di lepas pantai Sumatera ini ada pulau yang agak besar, ini merupakan pulau penyengat. Ada Pulau Bengkalis, kemudian banyak lagi pulau-pulau kecil lainnya. Dan perlu kita ketahui juga bahwa Selat Malaka ini merupakan salah satu dari, kalau tidak salah, 6 atau 8 selat yang paling sibuk di dunia. Dan Selat Malaka ini menjadi wilayah perdagangan dunia, yang mana negara-negara dari Eropa yang ingin mengirimkan barangnya ke wilayah Asia Timur pasti akan melalui Selat Malaka. Begitupun sebaliknya, negara di wilayah Asia Timur seperti Jepang dan Korea jika ingin mengirimkan barangnya ke Eropa pasti melalui Selat Malaka. Di satu sisi pertimbangannya kalau menggunakan kapal itu biayanya lebih murah dibandingkan dengan pesawat dan muatannya pun lebih banyak. Kalau untuk tanjung di wilayah ini dapat kita lihat ini tanjung itu merupakan dataran yang menjorok ke laut. Ini ada tanjung di wilayah Malaysia yang agak menjorok ke Selat Malaka itu. Ini tepatnya ini di wilayah Putrajaya Malaysia. Mungkin hanya sekian dari saya untuk menjawab soalan ujian pada kali ini. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.